Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma تعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه ثوابه حسن الخاتمة مع لطف العافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih menjelaskan tentang hukum adi. Hukum adi. Ada berapa hukum adi? Belum ada tulisannya? Berapa? Hukum adi ada berapa? Ada 4. Jadi hukum sebab akibat, aksi, reaksi. Kalau orang sekarang nyebutnya ada aksi, ada reaksi. Atau kalau orang dulu ngomongnya sebab akibat. Terus kalau sebab akibat itu ada 4, maka yang disebut ada 4 itu pergandengan antara sebab dan akibat. Itu ada 4 macam maksudnya. Bisa sebabnya itu wujudnya sesuatu, akibatnya wujudnya sesuatu. Jadi pergandengan antara wujudnya sesuatu dengan wujudnya sesuatu yang lain. Artinya keberadaannya sesuatu itu menjadi sabab secara adi munculnya sesuatu yang lain gitu loh. Dimunculnya sesuatu disebabkan adanya sesuatu yang lain. Jadi ada sebab, ada akibat. Terus yang kedua, tiadanya sesuatu menyebabkan tiadanya sesuatu yang lain gitu loh. Apa? Lu denger nggak? Nggak. Lu malah melototin gua. Ini nggak ada suara, ini kan sisa. Terus
Yang ketiga apa? Tiadanya sesuatu menjadi sebab tiadanya sesuatu yang lain. Terus yang ketiga, adanya sesuatu menjadi sebab tiadanya sesuatu. Terus yang keempat, tiadanya sesuatu menjadi sebab adanya sesuatu. Maka keempatnya itu adalah pergandengan atau pertalian. Diikat, ditalikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pertalian itu namanya sunnatillah, gitu loh, atau hukum adi. Kalau bahasa lainnya lah hukum yang Allah jadikan tapi nggak tertulis, gitu loh. Ketetapan yang Allah jadikan tapi nggak tertulis. Kalau ketetapan yang tertulis jadinya syariat. Kalau yang nggak tertulis jadinya hukum adil. Kayak makan, adanya makan, adanya kenyang. Adanya perbuatan makan memunculkan adanya kenyang, gitu loh. Itu hukum adil namanya. Jadi hasil dari usaha, hasil dari sebuah perbuatan memunculkan sesuatu yang lainnya. Ini keduanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya sunnatillah. Allah menggandengkan perbuatan kamu dengan dimunculkannya sesuatu yang lain, dan ini terjadi secara pasti. Besok begitu, ya begitu lagi, sama terus begitu selamanya. Selama adanya kamu di dunia, maka akan mengalami hal itu secara terus menerus, berulang-ulang. Kalau makan, kenyang. Ada api, ya ada bakar, gitu. Ada rem, ada berhenti, itu kan? Itu bergandengan, ada sama ada. Jadi ada perbuatannya, ada hasilnya. Ente motor dikasih rem kenapa? Motor dikasih rem kenapa? Karena pasti, gitu loh. Kalau diinjek berhenti. Lo kadang ngeblong, kadang itu di luar hitungan namanya, bukan kepastian. Yang pasti kalau direm ya pasti, asal ada kampasnya, ada lengkap, ya direm, ya berhenti. Maka kamu harus bisa bikin contoh. Coba kasih contoh. Ada sama ada itu coba bikin contoh yang banyak. Bikin tabel, ada sama ada, contohnya ini. Biar kamu ngerti pergandengan adi, gitu loh. Pergandengannya juga bukan pergandengan yang di luar usaha, nggak dihitung. Harus pergandengan yang berkaitan sama usaha. Kalau nggak usaha nggak dihitung. Kayak ada gerak, nggak ada diam, itu bukan adi, nggak ada hubungannya itu. Ada siang, nggak ada malam, itu bukan adi. Bukan pergandengannya begitu, bukan. Pergandengannya ada usaha kamu memunculkan sesuatu yang lain, gitu loh. Kayak usahanya apa? Makan, memunculkan kenyang, gitu loh. Usahanya apa? Minum obat, hasilnya sehat. Usahanya apa? Minum air, hasilnya seger. Usahanya apa? Memotong pakai pisau, hasilnya terpotong. Ini pergandengan namanya. Adanya sesuatu yang kamu lakukan bergandengan dengan munculnya sesuatu yang lain. Terus sebaliknya, tiadanya sesuatu bergandengan dengan
tiadanya sesuatu. Contohnya apa? Tiada usaha makan, ya tiada hasil kenyang. Wong kamu meniadakan usaha makan, ya pasti akan meniadakan hasil kenyang. Ya bisa aja Beb nggak makan tapi kenyang, itu namanya masuk angin. Kalau nggak makan kok kenyang namanya masuk angin. Kalau nggak ada minum, ya nggak ada seger. Gitu. Kalau nggak minum obat, ya nggak ada sehat. Ini gandengannya ada dengan ada. Kamu contohkan yang lain, yang di sekitar kamu apa? Nah, bikin tabel tuh, biar kamu tahu. Oh ini hukum adi, pergandengan usaha dengan hasil, usaha dengan hasil, usaha dengan hasil, gitu. Dan itu terjadi secara pasti. Diulang ya begitu, diulang ya begitu lagi, diulang begitu lagi, karena hukum adi itu terjadi secara berulang-ulang. Kalau kejadian kok terjadinya baru sekali, namanya bukan adi, gitu. Kayak contoh, tongkatnya Nabi Musa dilempar jadi ular, itu bukan adi. Kenapa? Tongkat lain dilempar nggak jadi ular, gitu loh maksudnya. Jadi kejadian itu cuman sekali pada Nabi Musa, itu namanya di luar kebiasaan, gitu. Biasanya tongkat dilempar ya tetap tongkat, cuman kalau ngelemparnya di sini tongkat dilempar jadi tanaman. Di sini Indonesia subur, gitu loh. Nah, ini kok ada tongkat dilempar jadi ular, namanya luar biasa. Itu di luar kebiasaan yang dijadikan Allah. Biasanya nggak begitu. Jadi kalau kejadian baru sekali, namanya bukan hukum adi. Hukum adi itu kejadian yang berulang-ulang. Ada kopi, ada melek, gitu loh. Saya minum kopi nggak bisa tidur, jadinya melek. Minum kopi lagi nggak bisa tidur, besok minum kopi lagi, terus begitu. Namanya kejadian yang berulang-ulang, itu hukum adi. Yang sebaliknya sama, kalau nggak ada kopi ya nggak ada melek, gitu loh. Ini meniadakan perbuatan minum kopi, ya meniadakan bergadang. Tiada dengan tiada. Terus contoh, kamu tulis nggak contohnya? Nggak. Tulis nggak? Aduh. Terus yang ketiga apa contohnya? Adanya sesuatu bergandengan dengan tiadanya sesuatu. Rabti wujudin bi adamin, adanya sesuatu seperti wujudnya air bergandengan dengan tiadanya terbakar. Wujudnya siraman, wujudnya air yang disiramkan, usaha kamu menyiram, bergandengan dengan tiadanya terbakar. Nanti tiadanya sesuatu terbakar bergandengan dengan adanya wujudnya si air. Kamu cari tuh contoh yang lainnya, coba. Adanya sesuatu bergandengan dengan tiadanya sesuatu. Cari itu. Terus contoh berikutnya apa? Menjadi. Tiadanya sesuatu bergandengan dengan adanya sesuatu.
tiadanya selimut bergandengan dengan adanya kedinginan. Tiadanya payung bergandengan dengan basah. Kok hujan, hubungannya apa sama hujan? Kalau kamu meniadakan payung, hasilnya apa? Basah. Adanya wujud basah gitu loh. Jadi hukum adi itu punya 4 sebab akibat dan peletakannya berbeda-beda. Bukan satu hukum, satu contoh itu bisa dibolak-balik jadi 4, bukan. Kayak wujudnya makan bergandengan dengan wujudnya kenyang. Tidak adanya makan bergandengan dengan tidak adanya kenyang. Bukan terus wujudnya makan bergandengan dengan tidak adanya lapar, nggak begitu. Atau adanya lapar bergandengan dengan tidak adanya kenyang. Itu bolak-balik yang nggak jelas kalau begitu. Bukan hukum adi yang begitu itu. Hukum adi itu ada perbuatannya, ada hasilnya. Bukan bolak-balik, satu dibolak-balik, bukan. Memang ini sesuatu kejadian yang kamu akan temukan di sekitar kamu demikian. Sebab itu bukan hanya wujudnya sesuatu. Sebab itu juga bisa dengan meniadakan sesuatu menjadi sebab munculnya sesuatu yang lain gitu loh. Jadi hukum adi itu berputar antara 4 perkara tersebut. Dan ini kamu nggak usah sekolah, tinggal kamu lihat aja tiap hari pada kehidupan kamu, karena akan berulang-ulang dan kamu akan tahu itu. Tapi yang jadi intinya adalah bahwa hukum adi ini hukum yang masih bisa mengalami perubahan. Apabila nggak terjadi seperti itu, ya boleh-boleh saja, tapi namanya apa? Luar biasa, gitu loh. Kok ada api ditempelkan ke sesuatu nggak terbakar, namanya luar biasa, gitu loh. Ada sesuatu yang kering nih ditempelin api kok tidak terbakar, namanya khawarikul adi atau di luar kebiasaan. Nah, yang terjadi pada perkara yang luar biasa ini harus kita terima. Kenapa? Karena kejadian yang luar biasa itu berkaitan sama mukjizatnya para nabi, berkaitan sama karomahnya para aulia, itu berkaitan sama hukum khawarik semua. Kalau naik motor diisi pakai air mineral, nggak ke pom bensin, nggak, cukup ke sumur, ambil air, isi motornya, jalan, namanya apa? Khawarik, luar biasa. Nah, kalau kamu tiru gimana? Kamu kok niru? Motor kamu isi air mineral, ya ke Bang Emon airnya. Masya Allah. Turun mesin akhirnya. Bukan jalan, tapi kenapa? Karena pangkatnya kita pangkat yang berjalan dengan hukum yang biasa, gitu loh. Namanya hukum adi. Lah, kalau para wali, para nabi, terkadang mereka dijalankan Allah dengan jalan yang luar biasa, di luar kebiasaan manusia, tapi nggak bisa ditiru. Itu khusus untuk mereka yang diberikan oleh Allah keistimewaan. Luar biasa nanti ada macam-macam, kita akan cerita nanti macam-macamnya hal yang luar biasa. Ini hukum yang pertama yang dijelaskan adalah hukum hukum adi. Terus yang ketiga, hukmu syar'i juga. Enggak ada mic-nya ya? Ya. Hukmu syar'i wa huwa kalamullah ta'ala al-muta'alliqu bi fi'li syakhsi min haitsu taklif awil lahu wa yanhasiru. Syar'i, hukum syar'i apa? Hukum syar'i sama isbatul amri li amri au nafyuhu anhu biwad'i wadi'in, atau kalau mau dibahasakan yang lain, hukum syar'i itu adalah
khitabullah atau kalamullah al-muta'alliq bi fi'li syahsin. Kalamnya Allah atau perintahnya Allah yang berta'alluq pada perbuatannya manusia gitu loh. Min haitsu taklif aw wadha, dari arah pembebanan dan dari arah peletakan. Allah mengatur perbuatannya manusia. Namanya hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia. Perbuatannya apa saja? Yang diatur oleh hukum syar'i itu perbuatan apa saja? Perbuatan manusia itu diatur sama syariat, perbuatannya apa aja? Semuanya. Semua perbuatan kamu diatur sama syariat. Walaupun kedipnya mata kamu diatur sama syariat. Kedipnya mata diatur sama syariat. Dehem kamu diatur sama syariat. Nanti ada kedip hukumnya wajib. Ada kedip hukumnya haram. Ada kedip hukumnya sunnah. Kenapa? Kedip itu perbuatan kita kan, kedip. Nah Allah mengatur, menghukumi. Jangan kedip, harus kedip. Allah yang mengatur itu. Dehem juga diatur sama Allah, harus dehem. Jangan dehem, diatur. Nah, pengaturan itu pada dua perkara. Ada pengaturan yang dari arah hukumnya, pembebanannya. Ada pengaturan dari arah waktu mengerjakannya. Kapan saat mengerjakannya. Jadi hukumnya diatur sama Allah, saat mengerjakannya diatur pula oleh Allah. Kayak sholat. Sholat hukumnya apa? Ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa wajib. Kapan waktunya wajib? Nah diatur sama Allah kapan wajibnya. Sunnah, nah kapan sunnahnya. Ini hukumnya diatur sama Allah, waktunya juga diatur sama Allah. Tapi penempatannya diatur sama Allah, gitu loh. Jadi ada dua pengaturan tuh. Pengaturan dari arah taklif atau dari arah wadha. Terus wayan hasiru fi qismaini. Hitabu taklif. Wa huwa hitabu taklif itu kalamullah ta'ala, kalamnya Allah al-muta'alliq yang berhubungan bi fi'li syahsi dengan pekerjaannya seseorang. Min haitsu taklifi dari pembebanan. Wa hitabu wad'in. Wa huwa hitabu wad'in itu kalamullah, kalamnya Allah al-muta'alliq berhubungan bi fi'li syahsi dengan pekerjaannya seseorang. Min haitsu udah kita jelas tadi ya. Itu bentuk apa? Dari arah pengaturan apa? Pembebanannya jadi wajib atau yang lainnya. Terus yang kedua dari arah peletakannya, kapan mengerjakannya, gitu loh. Kalau nggak diatur gimana? Kamu nanti bebas. Haji kapan? Kapan aja bisa haji. Oh nggak bisa. Haji perintah Allah. Waktunya kapan? Allah yang ngatur juga, gitu loh. Bukan terus perintahnya Allah, waktunya terserah kamu. Oh enggak begitu. Ada yang nanti diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus walil awali ataupun hitab taklif itu hamsatu aqsamin, ada 5. Al-ijab. Ijab wa huwa kalamullah ta'ala, kalamnya Allah al-muta'alliqu berhubungan bi talabi fi'li syahsi syai'i dengan menuntut pengerjakan sesuatu, walaupun dengan tuntutan jaziman yang pasti. Nah, yang pertama perintahnya Allah, aturannya Allah rupanya apa? Wajib. Ini perlu dibahas nih, wajib. Hukum syar'i memasukkan salah satu hukum namanya apa? Wajib. Kenapa kok ini dibahas? Karena dalam hukum akli juga ada wajib, gitu loh. Biar kamu nggak salah menempatkan, ini wajibnya wajib syar'i atau wajib akli. Maka dua-duanya dibahas di sini biar kamu bisa membedakannya. Ini wajib syar'i atau wajib akli. Wajib akli apa kemarin?
sesuatu yang tidak ditemukan oleh akal, yang tidak dibenarkan oleh akal manapun ketiadaannya sesuatu. Ya, akal tidak menerima ketiadaannya sesuatu. Jadi sesuatu itu ditetapkan oleh akal apa? Harus ada, wajib kata akal, sesuatu yang tidak diterima tiadanya. Itu namanya wajib. Lah kalau wajib syar'i apa? Wajib syar'i adalah perintah Allah yang rupanya perintah yang kuat. Khitab yang jaziman, yang kuat. Artinya, andai kamu tidak mengerjakannya, maka kamu akan dihukum oleh Allah. Namanya wajib. Salat wajib, puasa wajib. Kenapa kok wajib? Karena kamu harus mengerjakannya. Kalau kamu nggak mengerjakannya, kamu akan dihukum. Itu perintahnya kuat. Nggak boleh kamu tinggalkan. Namanya perintah wajib. Wajib apa saja? Banyak. Kamu tinggal cari dalam hukum syariat. Di kitab-kitab fikih banyak dijelaskan satu persatu mana yang diwajibkan oleh Allah. Baik kewajiban zahir, kewajiban batin. Allah wajibkan tuh sesuatu yang harus kita kerjakan. Yang jelas apa? Rukun Islam 5, jelas tuh, wajib syahadat, wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Itu kewajiban yang pokok bagi orang Islam. Jadi kalau ditinggalkan hukumnya apa? Haram. Kan beda kan? Mana wajib akli, mana wajib syar'i. Terus yang kedua, wanatu sunnah wa huwa kalamullah ta'ala al-muta'alliqu bi talabi fi'li syai'i, menuntut melakukan sesuatu talaban dengan tuntutan harus jazimi. Yang kedua namanya sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah juga perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatannya manusia, yang perintahnya itu perintah yang tidak keras. Diperintah nih, tapi perintahnya tidak keras. Maksudnya tidak keras, kamu boleh milih ngerjain atau tidak mengerjakan. Kalau kamu mengerjakan, kamu dapat keuntungan. Kalau kamu tinggalkan, kamu rugi, tapi nggak disiksa. Kalau haram disiksa. Ini menunjukkan perintahnya keras. Kenapa? Kalau kamu tinggalkan, kamu disiksa. Kalau ini kalau kamu ditinggalkan, kamu nggak disiksa, nggak, tapi kamu cuma dapat kerugian. Apa ruginya? Nggak dapat kebaikan. Sunnah kan perintah Allah, juga dikasih pahala oleh Allah. Kok kamu tinggalkan, berarti kamu rugi, nggak dapat keuntungan. Tapi kalau bicara hukuman, tidak dihukum, nggak seperti perintah wajib. Terus yang ketiga, At-tahrim wa kalamullah ta'ala al-muta'alliqu bi talabi tarki syai'i talaban jazim. haram apa? Adalah perintah Allah yang berkaitan sama dilarangnya kamu melakukan sesuatu, dan larangannya larangan yang keras. Jadi keras itu kalau sampai kamu lakukan, kamu akan dihukum. Minum arak, zina, riba, bohong. Kalau kamu kok melakukannya, kamu akan dihukum. Itu namanya haram. Terus wal karaha walau khafifatan walaupun khafifah. Fa hiya kalamullahi al-muta'alliqu bi talabi tarki syai'i talaban harus jazim. ada lagi yang ketiga, makruh. Ada makruh tanzih ya. Ada makruh khafif. Makruh tanzih itu yang mendekati haram. Berarti makruhnya keras, tapi ya tetap makruh-makruh juga. Apa itu makruh itu? Larangan dari Allah, tapi larangannya tidak keras. Kalau kamu kerjakan, nggak seperti haram. Kalau kamu kerjakan, kamu nggak dihukum, gitu loh. Kalau haram, kalau kamu kerjakan, kamu dihukum, akan disiksa nanti oleh Allah. Kalau kamu kerjakan,
kerjakan. Kalau makruh, kalau kamu kerjakan kamu nggak dihukum, tapi kamu dapat kerugian. Apa ruginya? Ruginya tidak melakukan hal yang sia-sia gitu. Mestinya bisa mendapat kebaikan, malah ngerjain sesuatu yang nggak ada keuntungan, namanya sia-sia, itu jadi kerugian. Terus wal ibahah wal ibahah wa hiya kalamullah ta'ala al-muta'alliqu bi tahyir milih baina fil syai'i wa tarkihi. Terus yang terakhir namanya mubah. Apa itu mubah? Mubah itu adalah kalamullah, perintah Allah yang berkaitan dengan kamu diperintah untuk milih, boleh milih mau mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu namanya mubah. Contohnya mubah apa? Contohnya mubah apa? Jual beli, nikah. Oh, bukan wajib, bukan ya? Sunnah, mubah. Mau kawin ya boleh, nggak kawin ya boleh. Asalnya mubah hukumnya gitu loh. Nanti bisa meningkat jadi wajib ketika pada waktu-waktu tertentu. Yang lain apa contohnya mubah? Makan, mandi, tidur, mubah. Mau tidur ya boleh, nggak tidur, asal hukumnya itu gitu loh. Ya, jadi secara taklif, secara pembebanan, secara tingkatan berat ringannya perintah itu ada 5 tingkatan. Tingkatan pertama namanya wajib, yang kamu diperintah dan dipaksa mengerjakannya, kalau enggak kamu akan dihukum. Yang kedua namanya sunnah, diperintah tapi enggak dipaksa untuk mengerjakannya, boleh kamu tidak mengerjakannya, enggak akan dihukum kalau kamu tinggalkan. Yang ketiga haram, yaitu larangan yang keras, yang kalau sampai kamu kerjakan kamu akan dihukum. Yang keempat makruh, yaitu larangan tapi nggak keras, kalau kamu kerjakan kamu nggak akan dihukum. Yang kelima namanya mubah, boleh memilih mengerjakan dan boleh tidak mengerjakan. Itu namanya khitab taklif, dari arah tingkatan berat dan ringannya perintah. Terus yang kedua ada 5 macam. Terus kalamullahi al-muta'alliq bi kauni syai' sababan aw syartan aw mani'an aw sahihan aw fasidan. Maka yang kedua peletakannya itu juga ada 5 juga. Kenapa? Karena satu perintah wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, satu perintahnya wajib contohnya, itu untuk bisa kamu kerjakan tergantung pada 5. Yang pertama namanya sabab, terus syarat, terus mane, terus sohih, terus fasid. 5. Sabab itu apa? Sabab itu apa? Sebab itu apa? Sabab yang menjadi alasan kamu mengerjakan wajib sholat. Kalau nggak ada sababnya, maka kamu nggak bisa mengerjakannya. Contoh, sholat duhur wajib nggak? Sholat duhur wajib nggak? Wajib nggak sholat duhur? Wajib. Kok kamu nggak sholat duhur sekarang, kenapa? Nggak ada sababnya gitu loh. Sababnya untuk ngerjain nggak ada. Apa? Masuknya waktu, itu diantara sababnya tuh. Kalau nggak ada masuknya waktu,
Kalau ngerjain haram malah. Ramadan hukumnya apa? Wajib. Kamu kok nggak puasa kenapa? Karena belum ada sebabnya. Haji wajib nggak? Kamu kok nggak haji? Oh jauh Beb, nggak ngimpi itu mah Beb, Masya Allah Beb. Fulus bisa jadi sebab. Iya udah apa saja sebabnya macam-macam. Sebabnya masuknya waktu, nanti bisa juga punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan ya jadi sebab berangkat. Belum mampu, sebabnya nggak ada. Terus yang kedua apa? Syarat. Apa syarat itu? Aturan yang berkaitan sama persiapan-persiapan untuk mengerjakannya, kayak wudhu dan yang lain-lainnya di dalam masalah sholat. Kok waktunya udah ada, sholat namanya zuhur nih, udah masuk waktu, tapi syaratnya belum cukup, ya belum boleh sholat kamu, belum mencukupi persyaratannya. Apa di antara syaratnya? Ya, wudhu, ya tempatnya harus suci, pakaiannya suci, macam-macam ya syarat-syaratnya nih. Terus manek penghalang, udah ada sebabnya udah ada nih, masuknya waktu, syaratnya udah terpenuhi, pakaian udah, wudhu udah lengkap, madhep kiblat, tahu-tahu datang haid, boleh nggak sholat? Boleh nggak sholat? Ya nggak boleh, namanya terhalang dia untuk sholat. Ada lagi penghalang yang lain, apa? Udah lengkap, wudhu, pakai pakaian lengkap, duduk sambil pikiran nunggu imam tidur. Bisa sholat? Tidur, sholat tidur, ya terhalang untuk sholat. Begitu selesai, sallallahu ala Muhammad, cek-cek ya, ngapain ya? Ada penghalangnya. Ada lagi penghalang yang lain tuh, contohnya jual beli. Saya mau beli sesuatu, maka jual belinya bisa jadi terhalang, nggak bisa dilakukan, haram kalau kamu lakukan. Kalau khotib Jumat sudah naik mimbar, nah, kamu nggak boleh jual beli apapun bagi laki. Mau beli permen nggak boleh, mau beli sabun nggak boleh, mau beli, kenapa? Khotib sudah naik mimbar, nggak boleh lagi jual. Ini contoh-contoh manek itu pada satu perbuatan. Terus sahih, apa sahih? Sah. Perbuatan itu dihitung sah kalau apa? Terpenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya lengkap sudah semua, rukunnya udah dikerjain semua, maka disebut sah. Maneknya nggak ada nih, udah ada syarat, sabab, hilangnya manek, dikerjain semua, jadinya dihukumi sah. Pekerjaannya sahih, bener gitu. Sholatnya dihitung bener. Artinya benar itu nggak usah diulang lagi, maksudnya. Kamu sholat zuhur, Allahu Akbar, ruku, tidal, sujud, diri lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, masuk waktu lain, sah apa sah? Sah, terusin. Walaupun haram, tapi nggak usah diulang gitu loh, udah dianggap sahih, sah. Nah, kalau yang nggak sah gimana? Harus diulang, namanya i'adah. Kamu harus qadha atau harus mengulang lagi sholatnya. Nah kalau sahih ya sah, udah diterima. Artinya mau dapat pahala nggak dapat pahala dianggap sah, maknanya nggak usah diulang lagi sholat itu. Puasa dianggap sah, nggak usah diulang lagi. Haji dianggap sah, nggak usah
diulang lagi. Kalau fasid rusak, artinya kalau sholatnya rusak ya diulang, puasanya rusak diulang, hajinya kok rusak diulang. Kenapa kok rusak? Nggak terpenuhi salah satu syarat dan rukunnya, ada yang kurang, syaratnya ada yang kurang, rukunnya ada yang kurang, maka disebut sholat yang fasid atau rusak, maka itu harus diulang. Terus Waidan nadarta likoni hadil hamsah tajri, kalau kamu lihat adanya 5 perkara ini berlaku ma'akuli wahidin bersamaan salah satu minal hamsah dari perkara 5 asabiqah yang sebelumnya, karena til jumlah maka jumlahnya itu hamsah wa isrin wa 5 qaimatan min darbi hamsatin fi misliha, dihasilkan dari mengalihkan 5 dengan 5. Atau dihidalik penjelasan itu yutlaku berada fil mutawalati di kitab mutawalat yang panjang. maka kalau dilihat dari 5, kalau dilihat dari mana? Tingkatan perintah dan dan waktu atau peletakan atau pengaturan peletakan perintahnya, kapan akan dikerjakannya, maka bisa jadi nanti kita mengalihkan antara 5 dan 5. Artinya satu perintah wajib punya 5 peletakan, syarat, sabab, sah, batal, maneh. Itu wajib punya berapa? 5 aturan. Untuk kerjain yang wajib punya 5 aturan. Ada syaratnya, ada sababnya, rukunnya harus dipenuhi, maneknya harus hilang. Nah, maka disebut juga fasid kalau rusak. Sunnah juga punya 5, syaratnya, sababnya, sah, batal, manek. Haram juga punya 5, syaratnya haram apa? Babi, hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Kenapa babi haram? Hah? Sababnya kenapa? Iya. Kenapa dimakan haram? Karena ada lainnya. Kalau nggak ada lainnya, itu-itunya doang yang ada. Kalau nggak makan mati kamu, ya makan. Jadi sababnya bisa haram karena ada arak. Sebabnya haram kenapa? Ada lainnya. Kalau nggak ada lainnya kok kamu kalau nggak minum kok cekik-cekik minum. Jadi sababnya ada nih. Haram juga ada sebabnya haram, nggak tahu pokoknya haram. Ada orang lapar tengah hutan cekik, ini babi enggak, pokoknya haram. Oh, repot ini. Jadi dia tahu hukum haram tapi nggak ngerti meletakkannya gitu loh. Jadi hukum haram juga ada peletakannya. Kapan akan haram dia? Oh, ada sababnya, ada syaratnya. Oh, babinya haram nih dimakan. Kalau ada lainnya, begitu sudah tinggal itu-itunya nggak ada yang lain makan. Tapi ya makannya juga jangan pakai kecap, pakai cabai. Enak loh ini, itu mah menikmati itu namanya. Sisain buat nanti loh, itu mah bukan haram lagi. Kok sisain buat nanti segala. Itu namanya makan kepepet, terus makan seadanya, yang penting. Jadi ada syarat dan sababnya. Haram juga punya 5 syarat, syarat, sabab, sah, batal, maneh. Terus makruh juga punya 5. Ada syaratnya, sababnya, sah, batal, maneh. Mubah juga punya 5. Untuk jadi mubah apa sababnya, apa syaratnya, apa sahnya, batal, maneh. Maka kalau satu hukum ini punya 5, berarti 5 hukum ada 25 gitu loh. Maka kamu bisa baca itu nanti di kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab fikih. Dari mulai yang kecil, Safinah, itu kitab-kitab yang kita biasa baca. Nanti kamu bisa jelas di situ.
Oh, yang diwajibkan. Tapi kan di Safina bicaranya hanya bicara apa? Ubudiyah ya. Untuk fikih nanti akan dibagi jadi berapa? 4. Ada ubudiyah, ada muamalah, ada tanakahat, ada jinayat. Ada 4 hukum bab itu. Nanti meningkat. Oh, dari kitab yang paling kecil ibadah, naik lagi ada bicara muamalat, naik lagi ada bicara tentang tanakahat pernikahan, naik lagi bicara jinayat, hukum-hukum. Maling berapa hukumnya, mencuri berapa namanya, minum arak berapa cambukannya, zina berapa cambukannya, hukum masalah jinayat tentang peletakan hukuman bagi yang melakukan perbuatan haram. Jadi kalau kamu pengen tahu ini 25 hukum secara jelas, maka baca kitab-kitab hukum syar'i atau kitab-kitab fikih. Terus fungsinya ini dijelaskan di sini apa? Fungsinya biar kamu bisa membedakan hukum-hukum yang 3 tadi. Hukum akli, hukum adi, hukum syar'i. Di dalam hukum akli ada wajib, mustahil, jaiz. Dalam hukum syar'i ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Maka fungsinya dibicarakan di sini biar kamu tahu kedudukan perbedaan antara wajib akli dan wajib syar'i. Terus kalau sudah tahu gimana? Nanti nggak nanya lagi gitu loh. Jangan di awal dijelaskan, pas bahas sifat wajib Allah wujud. Wajibnya apa, Bib? Mundur lagi dong kita. Wajib belajar hukum lagi. Semua di kitab ini usah bicara wajib bagi Allah, semuanya wajib bagi Rasul, itu pasti wajibnya hukum akli. Enggak bahas lagi wajib hukum syar'i, enggak. Hukum syar'i enggak dibahas di kitab ini. Di kitab ini ke depan hanya akan bicara hukum akli. Ketika ada hukum wajib, maksudnya berarti sesuatu yang tidak diterima oleh akal ketiadaannya gitu. Nah, adapun sesuatu yang kalau dikerjakan itu dapat pahala, itu dalam kitab fikih, enggak dibahas dalam kitab tauhid. Maka ini fungsinya dibahas biar kamu bisa membedakan antara kedua hukum itu. Jadi ngajinya enggak maju mundur, udah maju, ntar nanya lagi masalah hukum, mundur lagi, nyelasin hukum lagi. Maju bicara Nabi, wajibnya wajib apa, mundur lagi bicara hukum lagi. Ini jangan begitu. Dijelaskan di awal biar kamu nanti nggak nanya lagi di tengah-tengah perjalanan kitab ini, sudah bisa membedakan antara mana wajib akli, mana wajib syar'i gitu. Nyambung ya. Nah, terus cara bedainnya gimana? Cara bedainnya kalau ada perkataan begini, wajib bagi Umar diwajibkan, wajib bagi si Umar. Maka wajib bagi Umar itu hukumnya wajib apa? Wajib syar'i. Jadi Umar diwajibkan melakukan sesuatu kayak apa? Sholat, puasa. Berarti wajib bagi Umar ini wajibnya wajib syar'i. Kalau Umar melakukan hal itu, Umar dapat pahala gitu loh. Wajib bagi Budi, wajibnya apa itu? Syar'i. Kalau dia melakukan dapat pahala. Kalau wajib bagi Allah bersifat ilmu, wajibnya apa di situ? Wajib akli itu. Wajib bagi Nabi bersifat sidik, wajibnya apa? Wajib adi. Wajib apa? Akli. Wajib akli. Wajib bagi Allah bersifat kudrat, wajibnya apa? Wajib bagi Allah bersifat kudrat, wajib apa?
Wajib apa? Wajib akli. Karena wajib bagi Allah dan wajib bagi Nabi itu mesti wajibnya wajib akli gitu loh. Karena wajib syar'i itu wajibnya bagi kita manusia, diwajibkan untuk Umar, diwajibkan untuk Zaid, diwajibkan untuk Abdullah, diwajibkan untuk Muhammad apa ya, sholat, ya puasa, ya haji, ya zakat. Maka wajibnya wajib syar'i. Lah kamu harus bisa bedain ini. Di kitab-kitab pasti akan tertulis yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi mukallaf. Wajibnya apa itu? Wajib syar'i. Wa yajibu ala Allah sifatul ilmi, wajibnya apa itu? Wajib akli. Itu akan kamu jumpai di kitab-kitab nanti. Dan kamu harus bisa bedain antara dua macam wajib ini. Di kitab Aqidatul Awam kan ada yang kamu tiap hari baca. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat min wajibin lillahi ishrina sifat. Wa ba'du fa'lam, setelah kamu tahu biwujubil ma'rifat, tentang wajibnya ma'rifat. Wajib apa itu? Wajib syar'i. Yang wajib ma'rifat siapa? Maka mukallaf, wajib ma'rifat. Maka wajibnya wajib syar'i. Terus min wajibin lillahi ishr, kamu juga harus tahu wajib bagi Allah 20 sifat. Wajibnya apa? Wajib apa itu? Akli. Nah gitu. Kalau kamu belum bisa bedain dua wajib ini, berarti kamu belum mudeng masalah hukum. Harus kamu ulang-ulang biar bisa bedain mana hukum akli, mana hukum adi, mana hukum syar'i. Terus cari contohnya masing-masing hingga nanti bisa kamu tahu, oh ini adi, oh ini akli, oh ini syar'i. Kalau kamu sudah tahu itu, berarti kamu sudah paham membedakan hukum ini. Terus kamu juga akan tahu mana wajib akli, mana wajib syar'i. Jangankan kok kamu kelas ustadz kalau kamu tanya tentang hukum ini nggak ngerti. Kelas ustadz kamu tahu itu di Aqidatul Awam itu ada dua hukum tuh. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat. Ada wajib ma'rifat. Min wajibin lillah, ada wajib ma'rifat, ada wajib lillah. Bedanya apa dua wajib ini? Oh, bingung tuh. Wajib ma'rifat sama wajib lillah. Allah diwajibkan. Kalau Allah diwajibkan wajib syariat, berarti Allah diperintah ngerjain sesuatu lah. Allah diperintah siapa? Artinya wajib lillah, ya nggak mungkin wajib syariat dong. Mesti wajib akal. Jadi kalau nggak ada hukum wajib akal, lah kalau wajib akal nggak ada, nah sodorkan ini coba. Hukum wajib akal itu nggak ada, yang ada wajib syariat doang. Hukum akal apa itu? Nah, hadirkan ini. Wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifat. Nah, ada wajib ma'rifat tuh Pak Kiai. Terus satu lagi ada wajib lillah. Bedanya apa wajib ma'rifat sama wajib lillah? Kalau sama, wah repot dah. Berarti orang mukallaf kalau ma'rifat dapat pahala. Nah, Allah dapat pahala. Gimana coba? Jadi nggak bisa bedain dua hukum ini, maka akan salah ketika meletakkan wajib bagi Allah atau wajib bagi mukallaf. Ya, di hari ini kita bicara tentang hukum syar'i. Maka insya Allah nanti kita akan langsung masuk setelah ini mulai bicara tentang hukum akli, akan dijelaskan satu persatu oleh musonif secara detail. Apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu jaiz, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.